Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuh Dwi Wijanarko. Saya dari Prodi DKV. Ya, kali ini pembahasan kita adalah desa wisata dari desa kembali ke desa. Ya, panduan peningkatan status desa wisata, kerangka kerja transformasi strategis dari kategori rintisan menuju desa wisata mandiri berkelanjutan. Selanjutnya, bagian 1 itu klasifikasi dan indikator kategori desa wisata itu dibagi menjadi 4. Ya. Yang pertama itu ada 2 fase. Fase rintisan dan berkembang. Yang kedua adalah fase maju dan mandiri. Ya, 4 itu dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, desa wisata rintisan memiliki potensi wisata mentah, tetapi kesadaran dan kunjungan masih terbatas. Jadi masih minim orang mengetahui. Lalu pengelolaan belum formal dan sarana prasarana juga sangat minim sekali. Yang artinya desa wisata rintisan sebenarnya sudah ada tempat wisatanya, tapi belum dikenal oleh masyarakat. Yang kedua adalah desa wisata berkembang. Mulai dikenal masyarakat luar desa, sarana prasarana mulai dibangun, Pokdarwis terbentuk, namun pengelolaan belum optimal. Yang artinya di sini desa wisata tersebut atau tempat wisata tersebut sudah mulai dikenal masyarakat, tetapi pengembangan di dalam atau di Pokdarwisnya itu memang belum optimal. Selanjutnya itu fase maju dan mandiri. Yang pertama, desa wisata maju. Nah, di sini kelembagaan Pokdarwis sudah mandiri. Artinya sudah dapat pelatihan dan yang lain. Aksesnya 3A, atraksi, amenitas, aksesibilitas yang memadai. Jadi masyarakat merasakan manfaat ekonomi secara langsung. Yang keempat adalah desa wisata mandiri. Pengelolaan berkelas nasional atau global, tata kelola digital terintegrasi, pendanaan mandiri, non-dana desa, dan berkelanjutan secara ekologis. Jadi di sini desa wisatanya sudah dikenal semua orang, sudah tertata rapi. Selanjutnya adalah unsur pembeda, keunikan, dan diferensiasi. Sebagai contoh, kita ngambil seni ukir sebagai identitas budaya lokal karena kita bertepatan di Jepara. Dalam meningkatkan status desa wisata, keunikan, konsep itu memegang peranan krusial. Desa wisata tidak boleh sekedar meniru objek lain, melainkan harus menyajikan karakteristik otentik lokal yang mengakar. Di Jepara, integrasi seni ukir kayu, kriya, dan adat istiadat sehari-hari dapat dikemas sebagai atraksi edukasi partisipasi. Turis tidak hanya menonton, tetapi diajak berinteraksi ya dengan maestro pemahat setempat. Contohnya di beberapa tempat di Jepara ya, ada di Troso, di Jepara Kota, terutama di Troso itu ada Tenun Troso. Di sana ya, turis itu tidak hanya diajak untuk melihat hasil kain yang sudah diolah, tapi turis juga diajak untuk melihat cara menenun seperti apa. Sama halnya dengan seni ukir. Jadi turis diajak untuk cara memahat itu kayak gimana. Ya. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, elemen fundamental kemajuan destinasi. Itu ada 4. Yaitu yang pertama ada atraksi, yang kedua ada eksibilitas, yang ketiga ada amenitas, yang keempat ada organisasi. Kenapa ada 4? Jadi atraksi dan eksibilitas itu menarik pengunjung. Jadi tugasnya dia untuk menarik pengunjung. Jadi di sini ada wisata alam dan budaya, kemudian jalur transportasi, sarana publik, serta penanda jalan atau sign system itu
harus sudah ditata. Selanjutnya ada amenitas dan organisasi. Kesediaan fasilitas MCK higienis, ya, penginapan yang dikelola warga. Jadi penginapan ini harus melibatkan warga sekitar, serta persiapan ke organisasi pengelola Pokdarwis dan BUMDes yang profesional. Jadi di dalam kegiatan atau pengembangan desa wisata, kita itu melibatkan semua warga. Jadi di sini tidak boleh individu. Selanjutnya adalah metode pengukuran ADWI dan skenario dampak. Membahas indikator anugerah Desa Wisata Indonesia dan analisis tren peningkatan ekonomi lokal dari hasil pendampingan komprehensif. Ya, ada 5 kriteria penilaian ADWI. Yang pertama, kriteria penilaiannya adalah daya tarik pengunjung. Yang kedua adalah fasilitas. Yang ketiga adalah digitalitas dan kreativitas. Yang keempat, kelembagaan dan SDM. Yang kelima, berkelanjutan lingkungan. Yang pertama, daya tarik pengunjung. Fokus utama dari daya tarik pengunjung adalah keunikan alam, budaya lokal, seni pertunjukan, dan kuliner. Target luaran peningkatannya adalah mempunyai paket atraksi orisinal yang berbeda dengan desa-desa yang lain. Yang kedua adalah fasilitas. Fasilitas di sini fokus utamanya adalah pembangunan, kebersihan, toilet umum, dan yang lain. Ya, terutama di homestay-nya. Untuk luarannya, tersedianya homestay nyaman yang bertema pedesaan. Ketiga adalah digital dan kreatif. Nah, ini yang paling kita nanti-nantikan, yaitu adalah pemanfaatan media promosi, reservasi online, dan akrab lokal. Ya, target luarannya adalah branding mandiri melalui website dan media sosial. Ini yang ditunggu-tunggu beberapa turis, karena biasanya turis sebelum datang ke lokasi itu sudah mencari informasi dulu. Yang keempat adalah kelembagaan atau SDM. Ya, fokus utamanya adalah struktur kepengurusan Pokdarwis, BUMDes, dan legalitas hukum. Ini untuk manajemen terorganisir, pembagian profit dan adil. Karena semakin adil profitnya, peran masyarakat semakin kompak. Yang kelima adalah keberlanjutan lingkungan, yaitu pengelolaan sampah mandiri, konservasi ekologi lokal. Ya, targetnya adalah desa bersih, minim emisi, ekosistem terjaga. Jadi desa terlihat alami. Selanjutnya ini adalah proyek peningkatan pendapatan dana desa. Yang kita survei adalah setiap tahun kurva pertumbuhan ekonomi menunjukkan akselerasi pendapatan desa secara masif seiring peningkatan status desa dari kategori rintisan menuju wisata bersertifikasi ADWI. Seperti itu. Jadi tiap tahun semakin meningkat. Dan ada prinsip pokok pengembangan, yaitu kita menggunakan pariwisata berbasis komunitas atau CBT, yaitu Community Based Tourism, yaitu untuk menetapkan warga desa sebagai aktor utama. Jadi warga desa di sini kita libatkan juga, jadi dia bukan penonton yang melihat turis datang dan lain-lain. Kita libatkan, karena ada nilainya. 3 nilai ini yaitu berkelanjutan budaya adat istiadat setempat. Yang kedua adalah perlindungan kelestarian bentang alam perdesaan, serta pembagian manfaat ekonomi yang merata bagi seluruh keluarga di desa. Nah, kunci keberhasilan pendampingan desa itu yang pertama, jadi di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas di sini untuk meningkatkan kapasitas Pokdarwis agar memiliki kemampuan manajerial yang mandiri dalam merancang paket wisata dan menyelesaikan konflik internal di desa. Yang kedua adalah konservasi lingkungan, yaitu untuk mencegah komersialisasi berlebih yang merusak alam.
Membangun sarana amenesti harus tetap mengacu pada arsitektur yang sudah dibuat atau yang sudah ditentukan, yaitu kalau di sini kita pemakaiannya adalah bambu atau kayu lokal. Dan itu adalah keadilan ekonomi. Nah, ini peran warga menjamin mendapatkan tiket masuk dan homestay didistribusikan secara transparan untuk membangun fasilitas sosial warga dan kas desa. Jadi semua aman. Nah, alur pelaksanaan program ini yaitu ada, kalau di sini kita bagi menjadi bulan pertama, bulan kedua, 3 sampai 5. Yang pertama itu kita bisa fokus ke penataan partisipasi potensi fisik, budaya, identifikasi rintangan, faksi konflik. Yang kedua, itu kita memberikan pelatihan training of trainer atau TOT sebagai kader desa, sebagai agen penggerak. Jadi kita juga butuh penggerak yang dari warga. 3 adalah standar rehabilitasi dan penyiapan homestay berstandar kebersihan dan sanitasi baik. Jadi homestay atau fasilitas di sana harus sesuai standarnya. Yang keempat adalah digital. Nah, ini pembuatan branding kearifan wilayah dan registrasi digital platform wisata. Jadi bulan keempat ini kita sudah mulai promosi, membuat brandingnya, menarik wisatawan untuk datang, gitu. Tahap kelima yaitu mandiri. Jadi pelepasan bimbingan menuju operasional mandiri bersertifikat pariwisata. Yang terakhir adalah akselerasi desa mandiri. Karena kita orang Jepara, yaitu terus karya tataning bumi. Terus bekerja keras membangun daerah untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi desa wisata yang kokoh. Ya, dari penyampaian atau materi saya tadi, yang perlu diingat adalah yang pertama, kenali dulu desa itu, mereka mempunyai potensi atau tidak. Yang kedua, identifikasi. Ya, selanjutnya adalah promosi. Nah, promosi ini penting untuk teman-teman atau pelaku desa wisata untuk mempromosikan desa wisatanya. Saya Kukuh Dwi Wijanarko, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.